Teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun kepada mereka berdua ya. Semoga dengan tambahnya usia semakin dewasa, keberkahan, kelimpahan serta karunia selalu tercurah kepada mereka. Ya. Dan tentunya harapan besar dari keluarga ya menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Amin. Menjadi suami yang baik. Gitu ya teman-teman ya. Betul. Jadi malam hari ini ingin saya melaporkan sedikit kejadian di tadi pagi. Ya. Dimana tadi pagi ketika kita sudah menyelesaikan permasalahan dengan Tuan Raja Rakasota, bukan dengan keluarganya ya, di Lancarsari. Usut punya usut, ternyata yang benar-benar tidak diduga yang melakukan hal sekeji itu yaitu anak dari pamannya si Damar itu sendiri, yaitu namanya Balikoh. Balikoh adalah anak dari Radu Suli teman-teman. Jika teman-teman kemarin itu berpikir bahwasanya Radu Suli lah yang melakukan, ternyata bukan. Ternyata itu bukan. Karena Radu Suli mengabdi, benar-benar mengabdi ya Mas. Nah, itu justru dilakukan oleh Balikoh, yaitu anak dari si Radu Suli itu sendiri. Balikoh melakukan hal itu karena merasa dirinya itu iri, yang seharusnya tahta kerajaan itu turun terhadap ayahandanya yang laki-laki, tapi kenapa tahta kerajaan dari kakeknya justru turun kepada Dewi Lancarsari sosok perempuan. Betul. Lah ternyata usut punya usut, ketika dulu Dewi Lancarsari dikutuk ya Mas ya, dikutuk, dimasukkan ke seperti jadi boneka kencana kala itu rajanya itu orang tuanya itu pernah nazar bahwasanya jika pun nanti Dewi Lancarsari selamat, kerajaan ini akan saya persembahkan. Nah tadi malam itu kita mendapatkan informasi ada 3 anak saudara dari Dewi Lancarsari. Yang pertama Radu Suli, Dewi Lancarsari, dan juga siapa namanya Satyo? Setelah itu angin Mas. Siapa namanya? Rambat Sari. Kalau Rambat Sari udah gugur, sudah wafat ya teman-teman. Tinggal Lancarsari dan si Radu Suli. Maka dari itu teman-teman ya, pentingnya kita dalam melakukan sebuah keadilan terhadap orang yang mungkin atau hak waris kita nantinya ya. Karena apa? Karena kita tidak mau menimbulkan sebuah permasalahan yang besar di kemudian hari ketika itu kita sudah tidak ada. Ya. Makanya saya pernah dikasih pesan sama kakek saya almarhum dulu. Almarhum belum meninggal, namun beliau sudah membagikan harta yang dimiliki, ya walaupun nggak seberapa ya, namun itu sudah tertulis. Itu teman-teman ya. Akhirnya alhamdulillah 8 anak dari kakek saya itu tidak menjadi permasalahan. Semua merasa cukup dan adil, dan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah itu bisa diambil pelajarannya teman-teman ya. Bagi panjenengan mungkin yang punten, yang sudah sepuh ya, walaupun saya tahu yang namanya rumus kematian kan tidak harus sepuh. Namun kalau sepuh kan sudah pasti. Ya betul. Persiapkan itu jauh-jauh hari sebelum sebuah masalah itu datang di ketika jenengan sudah tidak ada. Paling tidak ada surat wasiat ya Mas ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu kita belajar dari permasalahan kerajaan milik almarhum Rakasota teman-teman. Dan setelah itu kita selesai dan Balikoh dibawa tarik sama ayahandanya, entah itu dihukum atau diapa saya tidak tahu. Kita berusaha untuk mendekati ke tempat di mana si Ropinga itu melakukan aksi menghajar si
dan Marong. Nah, Selak Marong, teman-teman, di Gua Tumpang ya. Kita juga sudah datang ke sana, para sahabat juga sudah ada di sana. Usut punya usut, di sana ternyata tidak ada apa-apa. Sudah selesai sama Pak. Kalau peperangan ada, namun kerajaannya masih terjaga. Betul. Lah, di situ saya bertanya-tanya, jangan-jangan Ropinya lebur, jangan-jangan Ropinya disandra, atau kemana Ropinya ini sebenarnya? Sampai detik ini, sampai malam hari ini kita tidak tahu keberadaan si Nyai Ropinya yang sudah membawa cincin dari Lumbrana. Ya, Mustika itu yang informasinya ditakuti oleh si Selak Marong, teman-teman. Nah, mungkin tugas kita itu sekarang. Kita sudah menyelesaikan masalah dengan Dewi Lanjarsari, dan kita harus menyelesaikan dengan si Selak Marong yang sampai saat ini masih menyediakan jasanya untuk menghancurkan dari Sambeng ini. Betul. Nah, kuncinya satu-satu yang kita dapatkan itu hanya satu, yaitu dari si Ropinya, namun Ropinya telah hilang. Nah, rencananya saya mau tanya kepada si Raja Batos Bundala. Namun Raja Batos Bundala, informasinya ketika ledakan itu besar terjadi, tidak ada yang tahu kemana larinya si Ropinya. Apakah memang mati terbakar, ataukah memang diculik, disandra, dimasukkan ke dalam kerajaan? Itu belum tahu hingga saat ini, teman-teman. Amat sangat disayangkan ya, teman-teman ya. Sesuatu sudah ada di depan mata, cuma gara-gara kurang sabar, akhirnya apa? Kita harus mengulangi prosesnya itu dari nol lagi. Ya. Andai saja, andai saja, setidaknya jika kita mengikuti, jika ada solusi yang kurang tepat, mungkin bisa kita rem ya. Betul. Kita dipikir secara halus-halus. Artinya tidak mubah. Ya. Nah, semuanya mengandung sebuah arti kehidupan, asal panjenengan mencermati. Itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Ya, memang macam-macam sekali sifat dan watak dari makhluk dan manusia di dunia ini. Ya. Ya, mereka semua berbeda-beda dan mereka semua unik-unik. Ya. Unik. Kalau belum mendapatkan hidayah, itu terkadang belum sadar. Itu. Kalau ya? Belum bully juga belum sadar, Mas. Oh, itu teman-teman ya. Bagi panjenengan yang memiliki kesadaran penuh atas dirinya, ya, tetap jaga kesadaran itu. Betul. Semoga kepantasan yang jenengan pantaskan selalu bisa bermanfaat bagi banyak makhluk di luar sana. Amin. Itu saja mungkin. Yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih lakam. Ayo, Lur, kurban Lur. Semoga panjenengan bisa mengambil pelajaran. Jika jenengan tidak bisa mengambil pelajaran, kita ambil pelas sapi. Di mana kita ambil pelas sapi, kita harus korban terlebih dahulu. Saya silakan panjenengan untuk berkorban bareng bersama tim Kasih, bisa hubungi di nomor-nomor yang ada di deskripsi masing-masing. Intinya sebelum nonton video tim Kasih, kita sholat terlebih dahulu di jam 18.20. Seperti itu ya. Pelak sapi itu berkorban. Yuk. Iya benar, kami rombongan Mas Danang. Mas, jangan lagi bocil kosong di pulau. Assalamualaikum. Awang. Apakah saya sebelumnya sudah bertemu dengan panjenengan? Bang apanya yang kawan sih? Hah? Iya. Dengan senang hati tentunya. Ya saya. Baik ya, baik Mas. Baiklah. Silakan Raga. Oke. Silakan ini Tawang sih. Assalamualaikum. Muhammad ini kusak. Kenapa?
Nama saya Tawangsi. Salam kenal. Salam kenal. Ini Tawangsi. Saya Pisau yang pernah makanan. Saya sendiri. Saya Marcel. Seperti ini. Saya sebenarnya tidak ada urusan denganmu secara pribadi. Namun, murid saya sepertinya membutuhkanmu. Siapa murid panjenengan Nyai Tawangsi? Ropinga. Ropinga? Iya, Apakah Ropinga sekarang bersamamu Nyai Tawangsi? ya. Dia bersamaku. Syukurlah harus itu. Sekarang dia dalam kondisi sekarat. Sebenarnya apa yang telah terjadi Nyai? Seperti ini. Ropinga telah melakukan sebuah pertarungan. Dengan Selak Marong? Saya tidak tahu nama dari musuhnya Ropinga. Namun, sebelum dia bertarung dengan musuhnya, dia sempat meminta izin kepada saya. Dia mengatakan, "Guru, saya meminta izin kepadamu. Saya ingin menghadapi musuh saya yang sudah dari dulu dia simpan dendam di dalam hatinya." Dia mengatakan dia sudah memiliki kunci ataupun kelemahan. Saya lihat itu berupa cincin. Cincin Lumbrana. Saya tidak tahu cincin itu. Singkat cerita, setelah Ropinga berangkat dan setelah beberapa jam, saya memiliki firasat buruk tentang keadaan dari Ropinga. Lalu, saya datang di tempat dia bertarung. Saya melihat Ropinga dalam kondisi terdesak. Dan saya melihat Ropinga sudah dalam kondisi terluka yang cukup parah. Karena saya rasa Ropinga sudah tidak bisa menopang dirinya dan tidak bisa untuk kabur, saya langsung membawanya pergi dengan sekuat tenaga saya. Namun di tengah perjalanan saya dan Ropinga menuju pulang ke kediaman saya, Ropinga itu mengatakan, "Tolong aku, Ganang. Tolong aku, Ganang." Mengatakan seperti itu terus-menerus hingga sampai saat dia pingsan ataupun tidak sadarkan diri karena luka yang ditanggung oleh dia sudah cukup parah. Seperti ini Nyai Tawangsi. Memang dikala itu saya berdua dengan Nyai Ropinga yang mencari cincin Lumbrana milik dari Guru Selak Marong, karena informasinya si Ropinga kan ibu tiri dari si Selak Marong dulunya. Jadi Ropinga itu mengetahui banyak hal tentang si Selak Marong. Selak Marong memang memiliki keras kepala dan hanya takluk kepada gurunya, yaitu Ki Lumbrana. Namun kejadian itu sudahlah berlalu. Ternyata sebetulnya Ki Lumbrana sudah tiada. Nah, si Nyai Ropinga itu memiliki rencana di mana jika Nyai Ropinga menemukan cincin penakluk dari Selak Marong, mungkin akan mudah untuk mengalahkannya. Bedanya di sini saya hanya ingin menyelamatkan dari Desa Sambeng, kalau si Ropinga ingin membalaskan dendam karena sakit hatinya ketika
diusir jadi istrinya Juragan Basrah. Mungkin jenengan tahu. Ya, saya tahu sedikit karena Ropinya pernah menceritakannya kepadaku. Nah, saya juga tidak membiarkan begitu saja untuk melakukan penyerangan. Saya juga sudah menahannya. Kita harus berpikir secara jernih, mengatur waktu. Namun si Ropinya tidak mau hal itu. Dia terlalu ambisi dan nafsu. Padahal saya sudah ingatkan, ambisi dan nafsumu yang akan menghancurkanmu. Namun dia Angel mempertahankan egoisnya sampai akhirnya saya ngecek setelah pemakaran saya sudah selesai. Saya datang ke tempatnya Selak Marong. Apa yang terjadi? Di sana sudah tidak ada pertarungan apapun. Kerajaannya masih utuh. Berarti kan di situ saya menemukan pikiran yang macam-macam. Apakah Nyai Ropinya itu selamat? Jikapun selamat, di mana? Kok nggak ada? Satu malam hari ini saya berangkat dari sore sampai pagi ini ya. Tidak ketemu apa-apa. Saya tidak menemukan apapun. Pihak kerajaan Selak Marung yang sedang mengurungkan diri dan segala prajuritnya sedang tidak ada yang keluar satupun. Saya muter-muter cari Nyai Ropinya pun tidak ada. Pihak kerajaan Batos tidak bisa dihubungi. Nah, Kan kita bingung. Berarti bisa dikatakan kau dan Ropinya memiliki musuh yang sama namun dengan masalah yang berbeda. Mungkin seperti itu. Seperti ini, sebelum saya melanjutkan cerita, saya ingin menanyakan kepadamu, sebenarnya kau manusia bernama Gana, ada kemampuan apa sehingga Ropinya dalam kondisi sekarat pun dia mencarimu? Jika bicara kemampuan, saya hanya memiliki ajian tundung situr. Bercandanya ya. Saya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Namun mungkin karena saya bisa berkomunikasi langsung dengan Nyai Ropinya, maka dari itu Nyai Ropinya meyakini bahwasanya saya bisa menolongnya. Namun jika seperti ini, tentunya jenengan sebagai yang guru lebih tahu, yang lebih tahu lebih. Seperti ini, saya akan menceritakan bagaimana kondisi Ropinya pada saat ini. Dia terluka begitu parah. Beberapa sendi pitaka yang berada di dalam tubuhnya hancur dan itu perlu diganti. Apa ya? Sendi pitaka. Sendi pitaka itu apa? Saya baru dengar. Sama malah petaka juga. Sendi petaka. Seperti ini. Cerita itu. Saya dulu menemukan Ropinya di bawah jurang karena saya rasa dia terjatuh dari jurang itu. Lalu saya membawa Ropinya ke kediaman saya. Kebetulan juga saya sudah memiliki anak murid saya juga sebelum Ropinya. Namun dengan kondisi dia yang sudah mendekati ajalnya dan hatinya Ropinya dalam kondisi sekarat karena terjatuh dari jurang, saya rasa Ropinya ini memang membutuhkan sendi pitaka, yang mana sendi pitaka itu adalah penopang hidup yang mengalir di dalam darah. Saya berinisiatif sendi pitaka yang berada di dalam tubuh murid saya yang pertama, saya masukkan ke dalam tubuh dari Ropinya. Namun demikian, murid saya dia harus meninggal dunia. Dan sekarang Ropinya dalam kondisi terluka dan membutuhkan sendi pitaka itu, karena di beberapa titik di bagian tubuhnya hancur berkeping-keping, tidak bisa diselamatkan.
Posisinya masih hidup atau tidak? Masih hidup manusia. Namun walaupun dia sadar, dia seperti makhluk yang mati. Dia tidak mungkin bisa bergerak tanpa adanya sendi pitaka yang mengalir di dalam darahnya itu. Mati suntik kan? Lalu cara untuk menyelamatkannya bagaimana, Nyai? Mau tidak mau, tubuh dari Ropinya harus saya masukin lagi sendi pitaka itu. Tetapi permasalahannya di sini, setahu saya hanya ada 3 makhluk yang memiliki sendi pitaka Di dunia ini? di dunia ini. Siapa saja itu, Nyai? Yang pertama saya memiliki sendi pitaka di seluruh tubuh saya. Yang kedua, Ropinya, selaku saya yang memasukkan sendi pitaka itu terhadap tubuhnya. Yang ketiga, namanya Eyang Brandito, dia juga memiliki sendi pitaka di dalam tubuhnya. Sebenarnya manusia, di sini saya bisa saja mengambil sendi pitaka saya untuk diberikan kepada Ropinya. Namun, siapapun makhluk yang memberikan sendi pitakanya terhadap makhluk lain, dia harus menemui ajalnya. Saya memang sudah tua. Mungkin saya siap untuk diambil sendi pitakanya. Namun, ada tanggung jawab yang mesti saya, yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Saya merawat 60 yatim piatu yang mana itu masih kanak-kanak. Pada asuhan gitu kan? Seperti ini, Nyai Tawangsi. Ya. Mungkin niat baikmu itu sangat mulia, namun itu bukan jalan yang terbaik. Bedanya apa? Mematikan orang untuk menghidupkan orang. Ya, Nah, itu sama saja bohong. Kita cari solusi bagaimana jenengan tetap selamat dan tetap berbuat baik terhadap 60 anak yatim piatu itu, dan Nyai Ropinya bisa kita selamatkan. Saya meyakini segala sesuatu cobaan dari Tuhan yang diberikan kepada hambanya, insya Allah pasti ada penawarnya. Betul. Nah, pasti ada solusinya. Ini ada solusi. Walaupun sekarang kita hanya tahu bahwasanya Ropinya hanya bisa diselamatkan dengan sendi pitaka itu. Betul. Tidak menutup kemungkinan nanti kita akan mendapatkan suatu hal yang berbeda, dan itu bisa digunakan ketika Mahaguru Nyai Tawangsi mendapatkan kesulitan mengenai sendi pitaka itu. yang saya harapkan seperti itu. Saya berharap sekali ada hal lain selain sendi pitaka yang bisa menyelamatkan nyawa dari Ropinya. Karena kita sama-sama tahu Eyang Brandito yang memiliki sendi pitaka di dalam tubuhnya tidak mungkin dengan sukarela memberikan sendi pitaka itu terhadap Ropinya. Eyang Brandito itu suami ning panjenengan atau? Bukan, Selingkuhannya, Pak? bukan juga. masa ngomong. Teman. Dia pernah belajar dengan saya dan kita pernah satu guru. Murid yang suka dengan gurunya. Matamu. Ya, Kalau kau memang benar-benar bisa mencarikan kesembuhan untuk Ropinya, saya akan sangat berterima kasih padamu. baiklah. Saya harap dengan pertemuan ini nanti akan menemukan solusi, Nyai Tawangsi. Ya. Amin. Tapi harapan saya, tolong jika mengambil sebuah keputusan urusannya dengan kematian, tolong bicarakan dulu dengan kami. Ya. Jangan sampai sesuatu hal itu terjadi. Saya tidak mau hal itu terjadi, ya. Ya, baiklah. Dan nanti kau bisa katakan dengan Ropinya ketika kau sudah bertemu dengan Ropinya, katakan kepada dia. Sepertinya dia lebih percaya kata-katamu. Katakan, cincin yang dia bawa untuk melawan musuhnya adalah cincin palsu. Palsu.
Ya, saya sudah melihatnya secara langsung. Namun dan yang saya asli? sudah memeriksanya. Justru yang asli adalah cincin yang tidak ada mata ataupun batu di atasnya. Oh, berarti memang sudah Lepas pada waktu itu, apa memang sudah dilepas mas itu yang disebutkan? Selak makhluk yang pintar, dia sudah memainkan hal itu. Biasanya orang yang pintar sudah berprepare sedemikian rupa agar menjaga keselamatan dirinya. Betul. Ya. Baiklah jika memang seperti itu. Kabar Ya Allah. Nanti saya akan carikan solusi lagi untuk kesembuhannya si Nyai Ropingah dan untuk panjenengan tetap berbuat baik dan merawat 60 ayah anak yatim itu ya mas ya. Tapi Dan bagaimana kalau kita lihat kondisinya aja mas? khususnya Pak. Nanti saya akan menuju ke sana ya. Tempatnya di mana? Mohon maaf. Sebenarnya ada Nanti akan solusi saya mas. tunjukkan kepada Apa? Mohon maaf ini Oke. bentar ini. Aduh badannya Ki. Jenengan kan punya itu tadi apa sendi apa? Di Pitaka. Sel. Tapi jenengan keberatan dengan 60 anak yatim itu. Iya, benar. Begini, mohon maaf sebelumnya. Saya ada solusi. 60 anak yatim itu biar nanti yang saya yang mengasuhnya bagaimana? Siapa mbah? Ya kakung kenapa pesantren Somber. Saya sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi saya rasa tidak ada yang lebih mengetahui semua sifat dari 60 anak yatim yang saya rawat. Tenang saja. Dari saya pribadi. Terus apa maksudnya? Biar sendi dia dikasih ropingan kan sembuh. Tapi kan dia udah baik ngerapat 60 anak yatim. Itu nanti pahalanya banyak di sana mas. Yo bang. Pahalanya banyak. Iya begitu saja. Silakan saja. Pilih bener. Tenang yang kakung saya itu di sana ada pesantren yang luas yang mengajari. Dia tidak mempunyai beban. Jembargon itu. Masa on mati mbah saru? Saya akan tanyakan kepada 60 anak yatim yang saya rawat terlebih Mohon dahulu. maaf Nyai, dia kurang Setengah sendok. kurang itu ya, jangan diambil lagi ya. Solusi yang Tidak benar. apa-apa. Solusi yang terbaik. Semoga kau cepat sembuh dari kurang warasmu. Saya bukan kurang waras nek. Saya kan memberi solusi. Jangan jane anu berat ya. Yakin lah ning ati. Kan diberikan solusi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dewe solusi ku malah. Ya kan udah nenek-nenek satu ya mas ya. Melas mas. Kasih ya mas. 60. 60. Bayangin mas. 60 itu nanti diserahkan Yang aku bawa ke sana kan di sana udah banyak yang Nyumpakon mbah. Nyumpakon apa mbah? Kun malah takon mari nyong awe solusi bukannya Keke mbah. Solusi kon mati. Iya. Nyong takon. Misalkan ya BM membutuhkan jantung yang kau jangan miliki. BM BM sih nggak mungkin mau saya ini sih. Ya udah Mas Ganang membutuhkan jantung yang kamu punya nih. Ya. Nah, kamu harus mengorbankan jantungmu ini untuk Mas Ganang, untuk menyelamatkan Mas Ganang. Tapi Mau saya atau tidak? punya beban seperti itu. Lah iyalah, bebanmu itu nanti dirawat oleh saya. Bersih. anak jantung. Nah, sekarang kamu kalau sama Mas Ganang, kamu lebih tua dirimu. Kenapa Ki? Kalau aku sih Kau tua iki mbah. Mbah. Kau tua iki. kerebuk maning bae mas solusine nyong yakin. Bisiku nonton ngelin Tua ding. Yo ku. Iki udah nih wis tua musiki. Bentar lagi finish kan bentar lagi finish Mas. Tua orang menggambarkan kematian orang sing mati no beak. Gue rumahna. Itu kan 60 anak mas. Oke, satu pertanyaan Ki. Dipertimbangkan bisa. Mau disit. Terkadang Bukan. Mas, umur dihitung seberapa lamanya apa dihitung berapa detak jantungnya? berapa detak jantungnya? Berapa detak jantungnya? Menyadari nggak? Siapa sih ngitung? Nih, sumama kamu hidup selama 60 tahun baru meninggal. Akan melihat ajal. Atau kamu 1.500 miliar detak jantung baru kamu meninggal. Yang pasti berarti detak jantungnya, Mas. Cuma kan kita tidak tahu berapa banyak detak jantung kita berdetak gitu. Yang jadi pertanyaan jika seperti itu, pemain sepak bola detaknya banter terus dan mempercepat yo. Ya. Ya nggak bisa di. Nggak bisa saja dia dikasih banyak mas.
Jelas sekali. Bisa saja dia dikasih banyak seperti itu. Misalnya 6 miliar dia dikasih 8 miliar ya itu apa ya? Solusinya gue. Solusinya Mas. Ini sih cocok. Ini Diasuh kan apa ya? ini mau berkorban tadi. Ini tadi bimbang semua jenengan. Ngarang. Aku tapi Jajal gue lur, jawab gue lur. Aku tuh bingung tenan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Ganti Mas. Tadi sulit. Assalamualaikum bagaimana? Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin selama ini saya telah menganggap kalian itu memiliki perilaku dan tindakan yang buruk. Saya memaklumi hal itu, Tuan Rasul. Tidak apa-apa. Hanya anggapan saja itu. Apakah boleh saya meminta waktu kalian sebentar? Karena ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan kepada dirimu. Silakan. Jadi seperti ini. Setelah semuanya diketahui, dalang dibalik pembunuhan dari Tuan Raja Rakasota, yang dimana pelaku itu adalah anak saya sendiri, Baliko. Dan dia juga bekerja sama dengan manusia. Yang saya mendapatkan kabar, itu adalah sahabatmu. Teman, itu tepatnya. Ya. Mungkin kedatangan saya ini, saya ingin menanyakan siapa teman yang dimaksud oleh Baliko itu. Oh, memangnya ada apa, Tuan? Jadi seperti ini manusia. Setelah kami semua mengadakan persidangan, di mana Baliko di situ sedang dihakimi dan diperintahkan untuk menceritakan semua kejadian, semua rencana, dan semua apa yang sudah disiapkan oleh Baliko dan manusia itu. Baliko secara paksa ditarik oleh manusia yang bekerja sama dengannya. Tapi bukankah Baliko itu berada di dalam penjara kerajaan? Apa ia masih dengan mudah sebut? Pada saat itu, Baliko belum dijatuhi sebuah hukuman. Baliko sedang dilakukan penghakiman dan ditanyakan keterangan-keterangan, alasan-alasan, dan rencana-rencana yang disiapkan oleh Baliko dan manusia itu. Baliko secara paksa ditarik oleh manusia yang bekerja sama dengannya. Tapi bukankah Baliko itu berada di dalam penjara kerajaan? Apa ia masih dengan mudah sebut? Pada saat itu, Baliko belum dijatuhi sebuah hukuman. Baliko sedang dilakukan penghakiman dan ditanyakan keterangan-keterangan, alasan-alasan, dan rencana-rencana yang disiapkan untuk melakukan pembunuhan kepada Raja Rakasota. Pada saat itu, Baliko ditarik paksa oleh manusia yang bekerja sama dengannya. Karena menurut saya, manusia itu tidak menginginkan rencana itu diceritakan secara jelas oleh Baliko kepada pihak kerajaan. Dan yang saya takutkan dan khawatirkan di sini, karena Baliko adalah satu-satunya makhluk yang mengetahui rencana itu, Baliko akan dihabisi dan dibunuh oleh manusia itu. Yang jelas, saya sebagai orang tua
Yang pertama, saya akan menjaga dan melindungi Balikoh putra saya sendiri agar tidak dihabisi oleh manusia itu. Dan yang kedua, saya ingin mengetahuinya. Manusia yang dimaksud itu sebenarnya siapa? Seperti ini, Tuan. Jika memang itu benar teman saya itu banyak. Saya nggak tahu teman yang mana. Karena saya belum membuktikan secara langsung bahwa dia adalah pelakunya. Saya hanya baru bisa beranggapan mungkin itu. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menunjukkan sesuatu yang belum pasti. Apalagi itu berhubungan dengan fitnah nantinya. Takutnya nanti akan menjadi sebuah permasalahan yang besar. Betul, Tuan. Janganlah kau berpura-pura seperti itu. Saya yakin, karena itu adalah sahabatmu. Dari apa yang temanmu lakukan kepadamu, dari apa makhluk-makhluk yang dikirimkan untuk membantu menyelesaikan rencananya, kau pasti tahu siapa teman yang dimaksud dari perkataan itu. Dan saya yakin kau juga sudah datang, bertemu dan berbicara dengan sahabatmu itu. Di sini, janganlah kau menutup-nutupi sebuah kejahatan. Saya hanya ingin menyelamatkan anak saya dari mara bahaya agar tidak dibunuh oleh manusia itu. Mungkin saya ingin memastikan terlebih dahulu apa memang benar di sana. Mohon Tuan Ratu Suli untuk bersabar. Setelah ini saya janji saya akan mencari Balikoh posisinya ada di mana. Sudah dipastikan. Yang menarik paksa itu adalah manusia yang bekerja sama dengan Balikoh. Karena pada saat itu Balikoh mengatakan, saya ditarik paksa olehnya. Dia bekerja sama dengan saya. Tolong saya, selamatkan saya. Itulah ucapan terakhir dari Balikoh. Dan di situ, kami semua yang berada di kerajaan tidak bisa mempertahankan Balikoh untuk tidak ditarik paksa olehnya. Jika memang itu benar, nanti saya ingin memastikan lebih dulu. Saya akan mengeceknya. Apa susahnya kau memberitahu siapa manusia itu? Siapa temanmu itu? Saya berpikir imbasnya, Tuan. Saya tidak mau kesakitan saya atas tuduhan kemarin itu bisa dirasakan oleh teman saya. Yang sejatinya dia bukan pelakunya. Siapa tahu. Tentunya saya tidak akan sebodoh itu kembali. Saya juga bisa belajar dari apa yang sudah terjadi di kehidupan saya. Jika kau menyebutkan namanya dan memberitahu siapa manusia yang dimaksud, saya tidak akan gegabah untuk menyerang, untuk merebut, dan untuk menuduh bahwasanya dia yang menarik paksa anak saya. Tentunya saya akan mencari, menggali informasi. Apakah benar anak saya pada manusia itu? Seperti ini saja. Nanti saya bisa bersamamu untuk mencari hal itu. Kita tidak memiliki waktu panjang. Ketakutan saya sangat besar. Jangan sampai anak saya itu benar-benar dihabisi oleh temanmu. Seperti ini manusia. Yang saya ketahui dan dari cerita Tuan Raja Rakasota, kau ini adalah manusia yang selalu membantu makhluk yang tertindas.
yang selalu menghentikan sebuah perbuatan yang dimana perbuatan itu melenceng dari akidah. Tapi kenapa sekarang kau lemah dan tidak memiliki pendirian seperti itu? Mohon pengertiannya, Tuan. Mungkin benar dia mengetahui siapa nama, tapi itu hanya baru perkiraan. Ya. Takutnya ketika dia menyebutkan nama siapa manusia itu, tetapi pada kenyataannya nanti salah, itu akan menjadi masalah yang besar walaupun tidak ada penyerangan oleh jenengan. Di sini saya hanya ingin mengetahui dan saya tidak akan melakukan apa-apa. Walaupun bukan manusia itu yang dimaksud, yang melakukan semua hal besar ini, tidak ada yang menjadi permasalahan. Seperti ini Tuhan. Ya. Saya tidak bermaksud untuk menutupi suatu hal apapun. Ya. Jika memang benar itu adalah teman saya, tentunya saya tidak akan menyerang, menyakiti maupun menuduh secara tiba-tiba seperti itu. Saya ingin memastikan terlebih dahulu, ya. Saya tahu caranya, bagaimana saya perlakukan dia itu seperti apa. Sejahat apapun dia, saya akan menjaganya. Itu satu. Karena saya meyakini hidayah akan turun kepada dia secepatnya. Jadi mohon pengertiannya, saya akan kerjakan itu secepat mungkin. Jika memang sudah ada hasil, akan saya laporkan ke panjenengan. Baiklah. Jika memang itu adalah keputusanmu, saya tidak bisa memaksakan. Yang perlu diperhatikan di sini, jika kau tidak bergerak dengan cepat, maka yang akan menjadi korban itu adalah anak saya. Ya, saya sangat memahami hal itu. Mohon maaf jika saya mengganggu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seperti ini Pak, maksudnya Pak. Saya tahu keputusan saya kali ini mungkin banyak disalahkan banyak orang. Juga masa. Namun seperti ini Pak, kalau kita tahu teman kita sedang tersesat, kenapa sih harus disesatkan sekalian? Ayolah kita rangkul, ayolah kita bimbing, ayolah kita tunjukkan bahwasanya jalan yang benar ini loh. Iya, maksud saya itu kita temui, kita bahas itu Mas. Nah itu. Ayolah. Ya tadi ngomong apa sebutkan Pak? Diburu saja, kita rangkul. Kalau masuk antemi. Wah, Ya itu memang cara efektif, tetapi tidak menyembuhkan. Apa sih? Siapa sih? kalau aku genah, Mbah. Kalau aku genah. Aku genah. Ada. Nak utuh aja. Coba, malah emang duduk kayak apa wingi? Dia bisa aja nuduh. Orang nuduh mah. Awes saran nyelong. Ya, misalnya kayak. Saya kelas dengklok ini, Bos. Ayo terus tuh, dia lagi mari jawab. Ya. Saya kelas dengklok penculikan itu. Rampung tantemi we. Tantemi we. Tobat apa ora? Saya dewa sih gelem-gelem bae ngantem ini. Iya kan ora gelem. Ngantemi wong kuwi. Apa mana nyong, Mbah? Kelas dengklok kan penculikan untuk menulis proklamasi dan proklamasi. Ini penculikan untuk memukuli dan maksud tobat iki, Mbak. Ya maksud tobat. Tobat apa ora? Kita dapat pahalanya di situ. Menobatkan. Manut apa ora? Ini bisa aku bagi ngurusin. Ya ini percaya lah Mas. Batir-batir aku iki. Masuk kok pro ngrewak misi. Nah, anu masalah sahabat lama. Teman Pak. Teman. Ya ngamplang-ngamplang pisan iki. Iya. Teman lah. Tahu sahabat. Tutup, Mbah. Tutup. Baik Lur, ini mungkin Kita akan mengantemi beliau. Temannya dia itu namanya Gasek. Pengar bakun. Nyong topan, Mbah. Hah? Orang ngantem ibu. Itu tuh baiknya. Iya. Teman apa ora? Tutup langsung. Penontonnya sih pada seneng gitu pada isi lanjut. Temanmu, Mbah? Hah?
Mas kono Kok mau ngetut baju cewek. Saya mbah. Dangingan ngomong kayak apa. kita langsung OTW, kita mau rangkul dia, bawa keluar dari rumah, ngobrol santai ya. Plastikin. Ya perkara plastikin rengas dengklok, masukin sumur itu urusan nanti. Intinya saya akhiri karena yang lain sudah pada kabur ya Kun. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.